Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Kembali lagi kita belajar online dengan saya Mualimah Rizka. Gimana? Apa kabar anak-anak Mualimah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan orang tua dan keluarga kita. Oke, pastikan sebelum belajar kamu sudah sarapan, sudah sholat duha, sudah tilawah, dan sudah isi absen atau laporan online-nya. Oke, hari ini kita akan belajar dua muatan dalam tema satu, yaitu IPA dan IPS. Yang insya Allah setelah ini minggu depan kita akan masuk tema 2. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik videonya ya, sampai habis ya, karena di akhir video akan ada kuis yang wajib kamu kerjakan. Baik, mari kita mulai. Nah, kalau sebelumnya kamu sudah mempelajari organ gerak hewan, kali ini kita akan mempelajari organ gerak manusia. Apa-apa aja ya organ gerak manusia? Nah, alat gerak yang digunakan pada manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa dibantu oleh alat gerak aktif, yaitu otot yang memiliki senyawa kimia. Pada saat otot menempel pada tulang, maka otot akan membuat tulang bergerak. Nah, berikut adalah bagian-bagian tulang manusia beserta fungsinya. Nah, coba semua abang dan kakak perhatikan rangka manusia ini ya. Ada tulang dahi, tulang pipi, tulang rahang, tulang rusuk, tulang belakang, tulang panggul, tulang hasta, tulang kering, tulang betis, dan lain-lain. Silakan dibaca letaknya, nama tulangnya, dan fungsinya ya. Ayo baca. Nah, kalau yang ini adalah macam-macam otot manusia beserta fungsinya. Jadi dalam manusia itu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, perhatikan bentuknya ya. Otot polos bagaimana, otot lurik bagaimana, dan otot jantung. Perhatikan pengertiannya, ciri-cirinya. Oke. Nah, berikut macam-macam kelainan pada tulang dan otot. Nah, jadi pada manusia itu tulang dan ototnya bisa juga memiliki kelainan atau tidak normal. Ini dia ciri-ciri kelainan tulang belakang. Ada skoliosis. Nah, apa itu skoliosis? Skoliosis adalah bahu dan pinggul terlihat tidak sejajar. Salah satu sisi terlihat lebih tinggi. Tubuh cenderung lebih miring ke satu sisi. Nah, perhatikan contohnya itu ya. Yang kedua, kifosis. Ini kelainan tulang, kepala lebih terlihat maju ke depan dibanding bagian tubuh lainnya. Punggung akan terlihat lebih melengkung. Punggung atasnya melengkung ya. Kalau bahasa kita membungkuk. Nah, yang ketiga ada lordosis. Ini kelainan adanya celah antara punggung bawah dan lantai saat berbaring. Di permukaan yang datar, bokong lebih terlihat menonjol. Nah, ini kebalikan dari kifosis. Selanjutnya, macam-macam kelainan pada otot. Nah, ini dia kalau otot, kelainannya seperti ini. Hipertrofi. Apa itu hipertrofi?
Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini dia. Seperti kalau kita nge-gym, kan itu aktivitasnya banyak tuh, berlebihan. Nah, ototnya membesar, itu bisa juga kalau berlebihan, terlalu besar, bisa menjadi kelainan otot. Itulah dia hipertrofi. Selanjutnya atrofi. Atrofi itu kelainan otot yang mengecil. Kebalikan dari hipertrofi ya. Kalau atrofi dia mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Selanjutnya stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, ini bisa juga kalau bahasa kita salah tidur ya, salah bantal. Nah, kakunya, lehernya jadi kaku. Itulah dia yang disebut stiff, kelainan otot stiff. Selanjutnya tetanus. Nah, tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani, sehingga menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, kalau kita lihat ada orang yang kejang-kejang, itu termasuk kelainan pada otot, namanya tetanus. Oke, itu dia macam-macam kelainan pada tulang dan otot manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke muatan IPS, kondisi geografis Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini gambar apa ya? Sudah pasti ini gambar peta. Peta Indonesia. Nah, Indonesia ada 34 provinsi ya. Apa aja tuh? Nah, bisa dilihat di gambar peta tersebut. Oke, jadi peta itu apa ya? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum. Apa itu peta umum? Peta umum menggambarkan suatu daerah secara umum. Dua, peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Contohnya seperti peta kependudukan. Dia hanya menggambarkan jumlah penduduknya, jumlah jenis kelamin penduduknya, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat. Ini gambar peta apa ya? Ini adalah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini termasuk peta khusus ya, karena dia menunjukkan atau menggambarkan tentang flora dan fauna Indonesia. Nah, jadi flora dan fauna itu apa ya? Flora adalah segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna adalah semua jenis hewan yang hidup di muka bumi. Jadi flora itu adalah tumbuhan atau tanaman, sedangkan fauna adalah hewan. Nah, kita lihat itu di peta persebaran flora dan faunanya. Di Sumatera itu ada hewan harimau Sumatera, ada gajah, ada orang hutan. Lalu kalau di Kalimantan juga ada harimau, ada badak, dan lain sebagainya ya. Itu dia. Oke. Selain memiliki flora dan fauna, Indonesia juga disebut dengan negara maritim. Apa yaitu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hal ini mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial Indonesia, seperti banyaknya nelayan di daerah pesisir dan banyaknya tempat wisata yang dikunjungi oleh orang asing. Nah,
Indonesia menjadi negara maritim itu ada dampaknya. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya, yang pertama memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Nah, selanjutnya dampak negatifnya. Yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Jadi karena Indonesia ini negara maritim, negara yang banyak perairan, jadi nelayan itu bisa bebas berlayar ke pulau yang lain. Jadi bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang asing. Nah, itu dia dampaknya. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Oke, alhamdulillah sudah kamu ketahui ya tentang IPA, organ gerak manusia dan hewan. IPS juga sudah selesai. Dan sebelumnya juga kita sudah belajar bahasa Indonesia, PKN dan SBDP. Yang insya Allah tema 1 sudah selesai. Nah, untuk mengukur kemampuan kita semua, ini Mualimah kasih soal akan menjadi kuis bulanan karena telah menghabiskan tema 1. Yang pertama, muatan IPA. Tuliskan pengertian dan contoh dari hewan vertebrata dan invertebrata. 2. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang organ gerak manusia. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia, 2 soal juga. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? 2. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat titik-titik dan kalimat titik-titik. Yang ketiga, IPS. Apa yang kamu ketahui tentang peta, flora, fauna, dan negara maritim? Yang kedua, jelaskan letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Yang keempat, PKN. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? 2. Tuliskan contoh penerapan sila 1 dan 4. Nah, coba. Sila 1 Pancasila apa? Sila keempat Pancasila apa? Nah, sebutkan contoh real, contoh nyata, perilaku sehari-hari yang menggambarkan penerapan sila 1 dan sila 4. Oke, yang terakhir SBDP. Sebutkan macam-macam cerita bergambar. Yang kedua, langkah pertama dalam membuat komik adalah, nah itu dia ya kuis bulanan kita, semuanya sudah kita pelajari. Tinggal anak-anak Mualimah mengingat dan memahaminya kembali. Oke, itu dia soalnya. Do your best, lakukan sebaik mungkin. Semoga berhasil. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.